Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Selamat pagi Bu, alhamdulillah sehat. Apakah ada yang sakit? Tidak Bu. Oke, kalau gitu kita absensi terlebih dahulu ya. Baik Bu. Titin Istiwahyuni, Hadir. Wildania Firdausi, Hadir. Hidayatul Ambiyah, Hadir. Didi. Hadir. Sambil angkat tangan ya. Ya Bu. Muhammad Lutfi. Hadir Bu. Untuk ketua kelas, apakah ada yang mungkin nitip surat? Tidak Bu, semuanya masuk. Oke, kalau begitu sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mohon ketua kelas pimpin doa seperti biasa. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada semester kali ini. Oke, yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan pengertian akhlak terpuji husnuzon. Terus yang kedua, dapat menunjukkan contoh perilaku terpuji husnuzon serta hikmah-hikmahnya. Terus yang terakhir yaitu menganalisis Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Untuk kali ini kalian buka buka materi halaman 119 bab 7. Coba dibuka terlebih dahulu. Halaman berapa Bu? 100 berapa tadi? Pokok bab 7 tentang akhlak terpuji husnuzon. Sudah ketemu? Sudah. Oke, Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk membaca bab-bab subbab-subbab yang ada di sana. Nanti Ibu akan jelaskan. Jika ada yang mungkin kurang paham, kalian bisa tanya ke Ibu terlebih dahulu. Oke, karena sudah 5 menit, Ibu akan tanya kepada kalian. Karena kan kalian sudah membaca, pasti tahu bagaimana pengertian dari akhlak terpuji itu sendiri. Ayo, siapa yang tahu? Ibu kasih nilai, angkat tangan. Saya Bu. Oke, Titin, apa? Husnuzon merupakan prasangka baik yang harus ditanamkan dalam diri setiap umat muslim agar dapat menilai sesuatu dari segi positif. Oke, benar katanya Titin. Coba lihat di situ bahwa husnuzon sendiri itu berasal dari kata bahasa Arab yang berarti husnu, yang artinya baik, dan azan yang berarti yaitu prasangka. Bentuk-bentuk dari prasangka baik atau husnuzon ini sendiri ada 3. Yang pertama, yang pertama, berperilaku baik, husnuzon kepada diri sendiri. Yang kedua, husnuzon kepada Allah. Yang ketiga, husnuzon kepada sesama manusia. Oke, kalau husnuzon kepada diri sendiri apa contohnya? Tidak pesimis. Terus yang kedua, yang kedua, Didi. Hidayatul Ambiyah. Apa yang kedua? Selain optimis, apa lagi? Tidak pesimis, optimis. Pikirannya selalu mengarah ke depan, tidak ke belakang. Maksudnya tidak selalu mencari kesalahan diri sendiri. Harus yakin bahwa ketika kalian belajar pasti kalian akan memperoleh hasilnya. Oke, terus yang kedua, kalau berprasangka buruk kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik kepada Allah. Bersyukur. Oke, bersyukur. Terus apa lagi? Kedua,
Bersyukur terus? Bersabar. Oke, bersabar. Contohnya kalau bersabar. Coba di kehidupan kalian kalau bersabar contohnya gimana? Kalau mendapatkan nilai yang belum memuaskan, Oke. harus bersabar. Oke. Harus belajar yang lebih rajin. Oke, dan jangan lupa Doa. Oke. Terus selanjutnya kalau bersangka baik, berperilaku baik, husnuzon, berprasangka baik kepada sesama. Contohnya? Tidak menggibah, Bu. Oke, ada yang di sini suka menghibah mungkin? Kalian? Bu. Ini pasti yang cewek-cewek ini pasti menghibah ya. Kalau misalnya di kehidupan kalian, misal ada teman nilainya bagus, kalian tidak boleh berprasangka buruk. Oh, berarti kalau dia nilainya bagus berarti dia itu belajar, bukan mencontek. Itu contoh dari perilaku berprasangka baik atau husnuzon. Kalau berperilaku baik husnuzon kepada tetangga, contohnya, ayo kepada tetangga, teman-teman kalian, tetangga-tetangga kalian, contohnya apa? Tidak iri jika tetangga memiliki membeli mobil baru, Bu. Oke, baik, benar. Terus ada lagi? Benar, tidak boleh iri, harus berprasangka baik karena dia kerjanya rajin. Oh iya, mungkin dia orang tuanya kerjanya rajin, tidak suka mengunjing orang. Kita harus berburuk sangka seperti itu. Oke, selanjutnya hikmah. Hikmah dari perilaku husnuzon. Ayo apa? Kalau berperilaku baik pasti ada pahalanya. Terus kalau hikmahnya? Ayo hikmah. Hikmah bukan nama orang ya yang ibu maksud di sini. Hikmah atau manfaat dari perilaku terpuji. Oke, hikmah berperilaku terpuji. Ayo, apa sebutkan kalian? Hikmah. Dengan perilaku husnuzon kita dapat menanamkan sikap tawakal dalam diri manusia. Oke. Terus selain itu mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman hidup. oke, stop. Jadi ketika kita itu selalu berprasangka baik, pasti diri kita itu tidak ada yang namanya dendam, iri hati, dengki sama seperti yang dibilang sama Titin tadi, sama ketua kelas, bahwa ketika kita selalu berprasangka baik, otomatis hati kita itu tenang, tentram, tidak dendam, tidak iri kepada teman kita sesama ataupun berburuk sangka kepada Allah yang Maha Kuasa. Oke, terus selanjutnya hubungan persahabatan pun menjadi langgeng, awet, tidak goyah. Oke, hikmah sudah. Di sini terdapat di dalam surat Quran surat Al-Hujurat ayat 12 menjelaskan bahwa jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu ada di antara kamu yang membenci sebagian yang lain. Bisa tolong bacakan Didi atau siapa Aulia Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Ada yang bisa? Monggo, ayo. Saya, Bu. Oke, Aulia coba bacakan. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhonni inna ba'dadh dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan faqaribuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Oke, terima kasih Aulia. Ya, yang Ibu sudah jelaskan tadi bahwa di dalam Quran surat Al-Hujurat itu ayat 12 khususnya kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain, tidak boleh menggunjing orang lain,
tidak boleh membicarakan, sama yang kalian bicarakan tadi, yaitu menggibah. Itu dosa besar. Lebih baik kita dosa kepada Allah, karena ketika kita dosa kepada Allah, kita berdoa, kita minta maaf, pasti Allah memaafkan. Tapi ketika kita menggunjing orang, ketika kita menggunjing orang, membicarakan manusia, ya kalau misalnya manusia itu mau memaafkan kita, kalau tidak, nah maka dari itu janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, keburukan orang lain, janganlah seperti itu. Oke, karena materi sudah, maka ibu akan coba lihat itu di halaman 112. Coba lihat gambar-gambar tentang akhlak terpuji. Kalian dibagi beberapa kelompok. Siapa yang mau membagi kelompok? Ketua kelas Bu. Oke, berarti berhitung ya, satu kelompok ini ada berapa orang? Maunya ada berapa orang? Satu kelas ini kan jumlahnya 30. Berarti satu kelompok 5 orang. Oke, berhitung dari 1 sampai 5 ya. Ayo, dari Didik dulu. 1, Terus 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi nanti di sini mana ini penghapusnya? Apa tidak ada penghapus? Oh, ini penghapusnya. Jadi nanti kalian membagi kelompok. Ada beberapa kelompok. Terserah mau kalian kasih nama kelompok apa. Kalian lihat di situ ada gambar. Kalian coba analisis mana yang menunjukkan perilaku husnuzon dalam kehidupan sehari-hari. Kan di situ ada beberapa gambar. Nah, kalian pilih salah satu gambar, nanti kalian presentasikan di depan. Kerjakan secara berkelompok, diskusi ya. Oke, kalian kan sudah maju ke depan satu persatu mewakili setiap kelompok, maka ibu akan mengulas kembali bagaimana perilaku terpuji husnuzon. Jadi husnuzon sendiri tadi yang sudah ibu katakan di awal, bahwa husnuzon itu berasal dari kata husnu yang berarti baik, dan azan yang berarti itu prasangka. Oke, ayo siapa yang coba diulangi, tadi ibu bilang apa? Prasangka baik merupakan ayo husnu, coba husnu yang berarti baik. Oke, dan azan yang berarti prasangka. Oke, kalau contoh-contohnya, ayo tadi tidak boleh menggunjing teman. Oke, terus bersabar kepada Allah ketika doanya tidak dikabulkan, kita harus kembali berdoa dan berdoa. Terus apa lagi? Bersyukur. Oke, bersyukur. Terus kalau misalnya berprasangka baik kepada sesama, tidak boleh iri, tidak boleh husnuzon. Oke, kalau misalnya berprasangka baik kepada diri sendiri, Tidak boleh pesimis, harus optimis. oke, sip, bagus. Oke, selanjutnya amanah. Oke, jadi ibu simpulkan dari materi kali ini yang dapat kalian ambil yaitu sebagaimana jauhilah prasangka buruk kepada orang lain. Harus optimis, tidak boleh pesimis, harus bersabar ketika kita berdoa, ketika kita mendapat masalah, kita berdoa, sudah berusaha kok saya masih belum menguasai materi ya Bu. Kita tetap harus berdoa. Mana yang materi belum dipahami di bagian apa. Jadi kalian pelajari itu
lagi, atau bisa mungkin kalian les atau mungkin tanya kepada kakak kalian, itu juga bisa. Selanjutnya, kalau prasangka baik kepada Allah, kita tidak boleh berkata bahwa Allah itu tidak adil. Allah akan memberi hikmah kepada kita, akan memberi pahala kepada kita. Apa yang kita inginkan akan kita rayakan, tapi kita harus bersabar, berdoa, dan berusaha. Habis itu ketika kita sudah berusaha, sudah berdoa Bu, kita kok tetap keinginan kita belum terpenuhi, kalian berarti yang jalan terakhir adalah tawakal, berserah diri kepada Allah. Oke, sekian materi dari saya. Besok kita lanjut ke bab selanjutnya. Sebelum mengakhiri materi kali ini, coba ayo pimpin lagi berdoa ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pertemuan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.